Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Susna, kelas 1J, NIM 2021 143399, MK Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Tema dasar pendidikan sosiologi. Dasar sosiologi ilmu pendidikan. A. Pendidikan dalam konteks sosial, kultural, politik, ekonomi, geografi dari gagasan dan praksis pendidikan. B. Multi konteks lingkup pendidikan. A. Pendidikan dalam konteks sosial. Dalam sosiologi, dalam ilmu pendidikan merupakan gabungan dari kata sosiologi dan pendidikan. Menurut Brinkhoff dan White, sosiologi artinya sebuah ilmu studi sistematika tentang interaksi sosial manusia. Sedangkan arti kata pendidikan menurut KBBI adalah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi dua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sosiologi pendidikan adalah sebuah ilmu yang mengkaji dan mempelajari hubungan antara manusia yang mana terjadi interaksi sosial dengan pendidikan di dalamnya. Dalam hubungan antara sosiologi dan pendidikan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan dan sebaliknya bagaimana pendidikan itu sendiri yang mempengaruhi masyarakat. Kultural. Pendidikan kultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Pendidikan multikultural mengekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesamaan atau equality, saling menghormati dan menerima serta memahami, dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang intelektualisme seusai Perang Dunia Kedua. Kemunculan gagasan dan kesadaran interkulturalisme ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, diskriminasi rasial, dan lain-lain. Juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa. 3. Politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dengan ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kesuksesan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Ekonomi adalah ilmu mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan berbagai macam jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakteristik, dan lain-lain, khususnya melalui pendidikan formal dan mendistribusikannya sekarang dan kemudian hari di antara jenis orang dan kelompok masyarakat. 5. Geografi. Pembelajaran geografi adalah pembelajaran mengenai keruangan permukaan bumi yang diajarkan pada sistem pendidikan formal yang materinya disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi, pengetahuan peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan. Pembelajaran geografi terpusat pada pembahasan mengenai cara mempelajari bumi dengan memperhatikan sudut pandang ilmu geografi serta melalui pendekatan keruangan, lingkup, dan kompleks wilayah. Proses pembelajaran geografi berhubungan erat dengan keterampilan, kebiasaan, tingkah laku yang tampak sesuai materi pembahasan serta lamanya pelaksanaan proses pembelajaran. Selain itu, pembelajaran geografi juga memperhatikan kebijakan pemerintah dan memerlukan pengawasan dan tanggung jawab dari semua pihak terkait. Ruang lingkup pembelajaran geografi terdiri dari alam dan lingkungan.
penyebaran manusia dan variasi kehidupannya, serta hubungan timbal balik antara kedua hal keruangan. B yaitu tentang multi konteks lingkup pendidikan. Pendidik adalah orang yang sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidik adalah orang yang lebih dewasa yang mampu membawa peserta didik ke arah kedewasaan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Tujuan dan prioritasnya yaitu berfungsi untuk mempengaruhi kekuatan sistem. Hal ini merupakan konfirmasi tentang apa dan bagaimana. Itulah dia presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.